Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Fidas dimanapun berada. Pertemuan kali ini saya mencoba mengulas beberapa aspek disrupsi yang terjadi dalam pelayanan publik atau disrupsi pada sektor pemerintahan yang secara umum memiliki keterkaitan erat antara pelayanan publik di instansi-instansi pemerintahan. Disrupsi erat kaitannya antara revolusi industri 4.0. Istilah ini pernah semarak diperbincangkan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, menandai bahwa adanya satu titik transformasi digital yang akan memengaruhi banyak sektor, dan sektor yang paling terdisrupsi adalah sektor pemerintahan, karena berkaitan erat dengan pelayanan publik kepada masyarakat secara luas, secara umum. Sahabat Fidas dimanapun berada, era disrupsi, era revolusi industri 4.0 menjadi penanda awal bahwa pemerintahan, pelayanan publik harus segera berbenah diri, harus bergegas bahwa ada suatu perubahan yang akan segera melanda mereka jika tidak melakukan transformasi yang berkesesuaian dengan perubahan itu sendiri. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah banyak melakukan disrupsi pada sektor-sektor pelayanan publik di pemerintahan. Kalau misalnya di berbagai daerah, di tiap-tiap provinsi, di tiap kota, banyak sudah kita mendengar kasus yang menjelaskan kepada kita, memberikan uraian kepada kita, pejabat daerah, kepala daerah melakukan program digitalisasi terhadap visi misi yang mereka janjikan kepada masyarakat. Revolusi industri 4.0, kata kuncinya adalah memudahkan, memberikan akses layanan cepat seperti yang banyak dilakukan oleh sektor-sektor di instansi swasta. Instansi pemerintahan, kasus misalnya di Kota Makassar yang banyak bisa kita jumpai adalah adanya tilang online. Tilang online ini memberikan satu perubahan besar bagi keselamatan laka lantas di Kota Makassar itu sendiri. Artinya, dengan adanya program tilang online oleh pemerintah Kota Makassar yang bekerjasama dengan berbagai pihak, setidaknya akan memberikan satu titik kesadaran bagi masyarakat untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena dasar awal yang dibangun adalah persepsi ketakutan akan sanksi yang akan dihadapi ketika tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Tilang online adalah sebuah struktur persepsi yang diterima oleh masyarakat bahwa ketika saya sebagai publik menggunakan lalu lintas, sebagai pengguna lalu lintas di Kota Makassar, kemudian saya tidak mentaati aturan itu, maka saya mungkin akan ditilang, mungkin saya akan diberikan sanksi dan lain sebagainya. Efek kebijakan yang terprogram secara digital seperti itu bisa memberikan efek yang begitu besar kepada masyarakat luas. Di berbagai kota pun lain sudah diterapkan hal-hal seperti itu. Contoh misalnya KTP elektronik yang membuat satu sistem
koneksi data nasional, sehingga tidak ada lagi pemecahan data, ada data berbeda, ada output data berbeda dan lain sebagainya. Memberikan satu contoh bahwa inilah revolusi industri 4.0 di sektor pemerintahan. Artinya perubahan dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah bentuk dari cara kita beradaptasi pada disrupsi di sektor-sektor pemerintahan. Misalnya kasus kartu prakerja yang sampai saat ini masih tetap terbuka. Bagaimana repotnya masyarakat ketika masih harus mengurus surat lamaran, mengurus surat pengajuan, mengurus surat yang semuanya masih offline, yang masih manual. Begitu repot masyarakat harus mengurus itu ke instansi yang berkaitan langsung, dan banyak kerepotan-kerepotan yang harus dilalui oleh masyarakat. Dan bagaimana pula misalnya institusi pemerintah yang berhadapan langsung dengan publik, bagaimana seperti itu, bagaimana kerumunan akan terjadi. Nah, tetapi pasca revolusi industri, semua program pemerintah sudah banyak yang terdigitalisasi, sehingga ada kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi-informasi pelayanan publik tersebut. Nah, banyak juga kita dapati kepala daerah, institusi pemerintah yang tidak cepat tanggap terhadap perubahan ini. Akhirnya mereka menjadi institusi yang jalan di tempat tanpa melakukan perubahan apapun, sehingga masyarakatlah korbannya. Masyarakat kesulitan mengakses informasi pelayanan publik kepada institusi tersebut karena tidak terbukanya layanan informasi secara online. Pelayanan online adalah salah satu bentuk jawaban pemerintah terhadap era disrupsi saat ini. Nah, dari semua itu bahwa layanan publik benar-benar harus menyeluruh bagi siapapun, sehingga kesejahteraan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat dapat segera tercapai. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia telah banyak memberikan satu contoh yang bisa menjadi bentuk dan cara kepala daerah, institusi kementerian dalam rangka menjawab tantangan era disrupsi itu sendiri. Sekian dan terima kasih.